Perkembangan afektif, perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya penuh dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seberapa banyak dorongan-dorongan dan minat-minat seorang itu terpenuhi merupakan dasar dari pemenuhan emosionalnya. Perjalanan kehidupan tiap-tiap orang tidak selalu sama. Kehidupan mereka masing-masing berjalan menurut polanya sendiri-sendiri. Seseorang yang pola kehidupannya berlangsung mulus, di mana dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan atau minatnya dapat terpenuhi atau dapat berhasil dicapai, ia cenderung memiliki perkembangan emosi yang stabil dan dengan demikian dapat menikmati hidupnya. Sebaliknya, jika dorongan dan keinginannya tidak berhasil dipenuhi, baik hal itu disebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhinya atau karena kondisi lingkungan yang kurang menunjang, sangat dimungkinkan perkembangan emosionalnya mengalami gangguan. Seorang individu dalam merespons sesuatu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan yang objektif. Akan tetapi, pada saat-saat tertentu di dalam kehidupannya, dorongan emosional banyak campur tangan dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, untuk memahami remaja, memang perlu mengetahui apa yang dipikirkan dan lakukan. Di samping itu, hal yang lebih penting untuk diketahui adalah apa yang mereka rasakan. Makin banyak kita dapat memahami dunia remaja seperti apa yang mereka alami, makin perlu kita melihat ke dalam kehidupan emosionalnya dan memahami perasaan-perasaannya, baik perasaan tentang dirinya sendiri maupun tentang orang lain. Gejala-gejala emosional seperti marah, takut, bangga, malu, sedih, cinta, benci, harapan-harapan, dan rasa putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar-samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan seperti ini disebut emosi. Jadi, emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan fisik. Antara lain, yang pertama ada reaksi elektris pada kulit meningkat terpesona. Yang B ada peredaran darah bertambah cepat bila marah, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut, pernafasan lebih panjang bila kecewa, pupil mata membesar bila marah, liur kering menjering kalau takut atau tegang, bulu roma berdiri kalau takut, pencernaan mencret-mencret kalau tegang. Selanjutnya, karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama kepada anak laki-laki maupun perempuan berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Dan tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan. Namun, sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Pola emosi masa kanak-kanak, masa remaja adalah masa sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta, kasih sayang, gembira, amarah, takut, dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya, dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Remaja sendiri menyadari bahwa aspek-aspek emosional dalam kehidupan adalah penting. Untuk selanjutnya, berikut ini dibahas beberapa kondisi emosional seperti cinta atau kasih sayang, gembira, kemarahan, dan permusuhan, ketakutan, dan kecemasan. Yang pertama adalah cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama penting dengan kemampuan untuk memberinya. Walaupun remaja bergerak ke dunia pergaulan yang lebih luas, dalam dirinya masih terdapat sifat kanak-kanaknya. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah yang sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya. Karena alasan inilah, maka sikap menantang mereka, menyalahkan mereka secara langsung, mengolok-olok mereka merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Tampaknya tidak ada manusia termasuk remaja yang dapat hidup bahagia dan sehat tanpa mendapatkan cinta dari orang lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta sangat
sangat menjadi penting, walaupun kebutuhan akan perasaan-perasaan itu disembunyikan secara rapi. Para remaja yang berontak secara terang-terangan, nakal dan mempunyai sikap permusuhan besar kemungkinan disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan dicintai yang tidak disadari. Selanjutnya, gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan atau diterima oleh orang yang dicintai. Selanjutnya, kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena melalui rasa tuntutannya dan pemilikan minat-minatnya, rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Lalu, ada ketakutan dan kecemasan. Anak-anak, remaja, maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat, yang memengaruhi emosi perkembangan. Lalu yang ketiga, ada faktor-faktor sejumlah penelitian tentang emosi anak. Penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari dan berfungsinya sistem endokrin. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam memengaruhi perkembangan emosi. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Rasa takut atau marah dapat menyebabkan seseorang gemetar. Dalam ketakutan, mulut menjadi kering. Cepatnya jantung berdetak atau berdenyut, derasnya aliran darah atau tekanan darah. Sistem pencernaan mungkin berubah selama permunculan emosi. Cairan pencernaan atau getah lambung terpengaruh oleh gangguan emosi. Keadaan emosi yang menyenangkan dan rileks berfungsi sebagai alat pembantu untuk mencerna, sedangkan perasaan tidak enak atau tertekan menghambat atau mengganggu pencernaan. Di antara rangsangan yang meningkatkan kegiatan kelenjar sekresi dari getah lambung adalah ketakutan-ketakutan yang kronis, kegembiraan yang berlebihan, kecemasan-kecemasan, dan kekhawatiran-kekhawatiran. Semua ini menyebabkan menurunnya kegiatan sistem perencanaan dan kadang menyebabkan sembelit. Satu-satunya cara yang efektif adalah menghilangkan penyebab dari ketegangan emosi. Peradangan di dalam perut atau lambung, diare, dan sembelit adalah keadaan-keadaan yang dikenal karena terjadinya berhubungan dengan gangguan emosi. Radang tidak dapat disembuhkan, demikian juga diare atau sembelit apabila faktor-faktor yang menyebabkan munculnya emosi tidak dihilangkan. Keadaan emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, kegembiraan yang berlebihan, ketakutan atau kecemasan, dan kemarahan hendaknya dihindari. Gangguan emosi juga dapat menyebabkan kesulitan berbicara. Ketegangan emosional yang cukup lama dapat menyebabkan seseorang gagap. Seseorang yang gagap dapat normal berbicara bila rileks dan semakin tidak normal bila berhadapan dengan situasi yang menegangkan atau membingungkan. 4. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi. Dan juga saat pemunculannya, perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Yang kelima, upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak, melamun, dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah, sehingga mereka menjadi anak lebih tenang dan lebih mudah ditangani.
Selain itu, cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil ledakan emosi tersebut. Misalnya dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan dan memulai aktivitas baru. Jika kemarahan siswa belum juga reda, guru dapat menyerahkan kepada guru bimbingan konseling untuk menangani secara khusus. Masih banyak lagi sifat-sifat emosional remaja yang muncul sesuai dengan perkembangannya. Untuk itu, pada guru diharapkan menangani dengan penuh kesabaran sehingga terarah kepada hal-hal yang positif. B. Perkembangan nilai moral dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Sopan santun, adat dan kebiasaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, dalam hubungan hidupnya dengan negara, serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuannya, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan diperlukan dan perlu dilakukan. Dan sesuatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Dalam kaitannya dengan pengalaman nilai-nilai hidup, maka moral merupakan kontrol dalam sikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Misalnya, dalam pengalaman nilai hidup tenggang asa, dalam perilakunya seseorang akan selalu memperhatikan perasaan orang lain dan dapat membedakan tindakan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, keterkaitan nilai moral dan sikap serta tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut, dan pada akhirnya terwujud tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai dimaksud. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja adalah yang pertama adalah menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan norma. Yang kedua adalah menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral memiliki sikap-sikap atau pencerminan nilai-nilai hidup yang pada umumnya adalah seorang yang hidup dalam lingkungan yang positif dan jujur, serta konsekuen senantiasa mendukung untuk bertingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut.